sehingga Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Setelah Belanda berhasil mengusir Inggris dari Indonesia, Belanda melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satunya yaitu dibentukannya kongsi dagang yang kita sebut dengan VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan antar pedagang Eropa, dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan VOC pun mulai memonopoli perdagangan, yaitu dengan cara mengadu domba atau politik divide et impera. Caranya dengan mengadu domba kerajaan-kerajaan lokal agar berperang, dan VOC akan memihak atas salah satu kerajaan. Dengan imbalannya, VOC diizinkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pada tahun 1808 sampai tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Daendels menerapkan sistem tanam paksa untuk membuat jalur distribusi sumber daya dari Anyer sampai Panarukan. Dan sistem ini mengharuskan rakyat bekerja terus-menerus, dan berlangsungnya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan, banyak nyawa menjadi korban karena sistem kerja paksa ini. Di tahun 1811, tanah Jawa kembali lagi jatuh ke tangan Inggris dengan ditunjuknya Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Dan masa berkuasanya Raffles di Indonesia, Raffles menggunakan sistem sewa tanah atau landrent. Kebijakan ini menganggap semua tanah milik pemerintah dan rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816 ketika Belanda kembali lagi merebut tanah Jawa dari Inggris. Dan di tahun 1830, Jenderal Van de Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Dari sistem tanam paksa ini mewajibkan setiap rakyat untuk memberikan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, seperti kopi, cengkeh, lada, tebu, dan lain-lain untuk dijual ke pemerintahan Belanda. Karena sistem tanam paksa ini, rakyat kembali lagi merasakan penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan yang merajalela, karena upah yang diterima sangatlah rendah. Keadaan ini membuat pemerintah Belanda seperti Douws Dekker dan juga Baron van Hove melakukan protes ke pemerintahan Belanda. Usaha tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria dan dihapuskan sistem tanam paksa dari pemerintahan dan memperbolehkan perusahaan swasta untuk menyewa tanah rakyat tersebut. Itu tadi merupakan penjelasan materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman tentang kerja rodi, sewa tanah, dan tanam paksa? Silahkan komen di bawah ini ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.